Kalau kita mau mendapatkan market yang pas, yang cocok dengan produk yang kita jual, tentu cara paling mudah adalah survei. Nah, saya sudah pernah bahas tentang masalah survei ini, kenapa kok penting dan sebagainya. Kalau Anda nonton di YouTube, bisa cek linknya di atas, saya lampirkan. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan tentang gimana sih caranya survei, supaya sesuai dalam arti produk yang kita punya, produk yang kita bikin, baksonya itu cocok dengan apa yang diinginkan marketnya. Sebelum kita bahas tentang cara surveinya gimana, apa yang harus kita lakukan, mungkin yang pertama kita bahas dulu tentang kesalahan yang sering dilakukan orang-orang. Nah, banyak orang juga yang bilang, saya ini sudah survei, marketnya sudah ketemu, gini gitu, dan saya lihat ini bagus. Oke, saya jualan, saya bikin produknya, tapi kok nggak laku. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya yang disurvei sama yang dibikin itu nggak pas. Salah satu kesalahan yang paling sering, dan ini cukup vital, itu karena diasumsi. Dalam arti bukan disurvei yang sesungguhnya, tapi cuma diasumsi. Dan asumsi kelihatannya ini pas, kelihatannya tepat, kelihatannya bagus, tapi selalu menyesatkan. Makanya nomor satu, jangan berasumsi. Nah, asumsi sendiri itu bisa ada dua, bisa tentang kualitas, bisa tentang harga. Biasanya orang-orang salah berasumsi karena mereka menggunakan sudut pandang dirinya sendiri. Contoh misalkan gini, tentang harga dulu yang paling gampang diserap. Oh, saya jualan di kampung. Kalau di kampung karena penghasilan saya sekian, terus tetangga saya penghasilannya sekian, sehingga seharusnya produk bakso yang disukain itu sekian, misalkan 300, 200, 500 dan sebagainya. Padahal hal ini cuma asumsi, tidak disurvei yang beneran. Nah, sadar nggak, kebanyakan dari kita itu selalu salah di sana. Lalu yang kedua mungkin gini, asumsi karena aku suka makan yang enak, yang kenyal keras, jadi kalau bikin bakso yang kenyal keras seharusnya ini sangat disukai pelanggan dan pasti rame. Faktanya belum tentu juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kembali, yang dipikirkan, yang dilihat itu dari kacamata kita, sementara kalau survei seharusnya dari kacamata si pembeli. Pembeli sukanya apa? Nah, rata-rata orang tidak mau repot untuk nanya, tidak mau repot untuk mengamati apa yang sebenarnya disukai pelanggannya. Tapi mereka cuma kira-kira, kalau saya sukanya gini, ya seharusnya orang lain juga sukanya begini. Padahal hal ini biasanya nggak pas. Kalau kesalahan pertama adalah asumsi, kesalahan kedua biasanya yang disurvei, kalau ini misalkan memang sudah survei ya, yang disurvei sama akhirnya dia jualan di mana, itu nggak pas. Dalam arti berbeda. Contoh nih, misalkan saya di rumah, saya mau jualan di tempat yang lain, misalkan di jalan X, rumah saya di jalan A. Nah, yang saya survei itu adalah orang-orang di jalan A ini sukanya apa? Berapa yang mereka biasanya beli dan sebagainya. Asumsi saya kembali, kalau karena ini satu kota, ya beda cuma jalan seharusnya sama. Padahal sadar nggak? Beda jalan, beda perumahan, beda target market, biasanya yang diinginkan berbeda-beda. Contoh lah paling simpel gini, Anda jualan di depan sekolah. Nah, jualan bakso di depan sekolah. Target market Anda itu siapa? Anak-anaknya, atau orang tua yang ngantar, atau warga yang tinggal sekitar. Beda target market ini, keinginannya mereka sudah beda loh. Contoh, misalkan target market Anda yang utama anak-anak. Apakah anak-anak suka yang namanya kenyal keras? Mungkin mereka suka, tapi mungkin mereka nggak terlalu peduli. Mungkin mereka lebih peduli tentang harganya murah, rasanya enak, gurih. Tapi kalau Anda jualan di orang tuanya, ya kemungkinan mereka butuh yang kenyal keras. Kalau dikasih pokoknya murah, gurih, kenyal, ya mungkin mereka nggak mau. Mungkin mereka menuntut ada kerasnya. Atau mungkin kalau warga sekitar, mungkin buat mereka makan siang. Nah, kalau makan siang berarti harus makan kenyang, harus yang enak, kuahnya harus begini begitu, sehingga target marketnya siapa itu berbeda-beda. Nah, kebanyakan yang disurvei sama akhirnya target market untuk jualannya itu nggak sama, sehingga ini akhirnya nggak klop. Nah, jadinya ya oke, produknya sudah enak, produknya sudah murah, tapi akhirnya nggak kejual karena ini. Jadi dua kesalahan yang harus dihindari, pertama adalah asumsi. Jangan sampai berasumsi, surveilah. Anda survei juga nggak perlu repot-repot kok, paling survei mengamati boleh. Kalau mau tanya lebih validnya ya paling nggak perlu tanya sampai 1000, 100, nggak perlu. Anda tanya ke 10 orang, 20 orang, atau mungkin cuma 3-4 orang, seharusnya itu lebih representatif daripada Anda asumsi. Dan yang kedua, pastikan yang Anda survei siapa, itu memang yang Anda tuju. Jadi jangan sampai gini, menentukan lokasinya, oke saya mau jualan di sini, tapi targetnya siapa itu nggak ditentuin. Nah, ini akan jadi salah kaprah sehingga akhirnya nggak pas.
Terus surveinya gimana? Pertama kan tentu yang paling simpel adalah Anda tentukan target marketnya mau di mana, terus siapa, ya kan? Kayak tadi contohnya sekolah kan bisa nih jualannya depan sekolah, tapi targetnya kan bisa macam-macam. Nah, Anda tentuin dulu, Anda pilih dulu sebenarnya siapa yang Anda tuju. Oke, Anda sudah dapat. Oke, misalkan saya tujunya orang tuanya siswa, karena Anda SD, ya karena kalau anak SD misalkan tidak bawa duit, lebih bawa duit misalkan orang tua yang nganternya, yang jemputnya sama warga sekitarnya. Oke, Anda tentuin target marketnya di sana. Setelah Anda tentukan, Anda perlu memperhatikan hal ini. Yang pertama adalah Anda perlu cari tahu kenapa, kedua adalah apa, dan yang ketiga adalah berapa. Nah, jangan bingung dulu gini. Saya sengaja memang singkat ini, saya singkat supaya Anda lebih dapat gambarnya nanti. Pertama, yang perlu Anda cek adalah kenapa mereka harus beli bakso dari Anda. Oke, ini cukup penting karena sadar nggak sadar, ketika Anda tidak memberikan mereka sebuah alasan yang bagus, biasanya mereka nggak akan kembali di Anda. Dalam arti nggak akan beli di Anda. Saya kasih contoh ini. Di Surabaya ada sebuah restoran seafood itu cukup terkenal, ramai sekali, padahal harganya itu mahal sekali. Jadi tentu kalau restoran seafood kan banyak, ya kan, yang jual seafood mulai dari yang pinggiran, dalam arti tenda kayak gitu, sampai yang restoran yang mewah bagus itu banyak macamnya. Kalau di Surabaya, di kota besar mungkin Jakarta juga banyak. Nah, kebetulan kalau di Surabaya ada satu restoran ini ramai sekali, dia jualan seafood. Dan dia selalu selalu ramai padahal harganya tuh mahal sekali. Kebetulan istri saya itu orang Indonesia Timur, orang Maluku, di mana mereka makanan utamanya sehari-harinya itu kebanyakan seafood, sehingga ketika mereka pindah di Jawa, mereka cukup dalam tanda kutip cukup selektif tentang seafood. Kalau enak itu harus begini begitu, jadi ya agak rewel lah karena mungkin kan lebih terbiasa daripada kita yang orang Jawa yang jarang makan seafood. Nah, suatu ketika sudah dulu sekali akhirnya nyoba nih, oke, cobalah ke restoran itu kok rame terus. Kenapa? Mungkin masakannya enak banget. Nah, ya kan. Awalnya saya pikir seperti itu karena terus terang saya tidak pernah mencoba sebelumnya di sana karena saya tahu harganya itu super mahal lah pokoknya. Pokoknya mahal sekali. Ya cuma karena penasaran, kepingin, ya coba, mungkin enak sekali. Sampai di sana, oke makan, ternyata memang menunya mahal sekali. Sampai sana makan, selesai pulang saya tanya istri saya, gimana, enak nggak? Tahu nggak jawabannya dia apa? Biasa. Malah menurut istri saya, ketimbang makan di restoran itu yang harganya super mahal, dia lebih suka makan seafood di salah satu langganannya dia, padahal langganannya ini adalah kelasnya kelas pinggir jalan dan tenda. Dimana dia bandingin kalau sama-sama kepiting, di sana harganya gak karu-karuan, di sini harganya jauh lebih murah, mungkin seperempatnya atau sepertiganya, tapi dia lebih cocok di sini. Dan ingat, istri saya orang Indonesia Timur yang biasa makan seafood. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kan si restoran tadi secara kualitas produk, secara kualitas masakan itu kan biasa. Ya tidak dibilang nggak enak, kalau dibilang enak banget ya enggak, ya tengah-tengah biasa. Harganya super mahal. Tapi kenapa kok mereka rame terus? Bahkan ketika pandemi 2000 setelah dibuka PPKM-nya mulai dilonggarkan, saya kalau lewat mereka selalu rame teman. Kenapa kok seperti itu? Jawabannya karena ini. Si restoran tadi mereka tahu apa yang dibeli pelanggannya dari tempat mereka. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa kalau aku jualan makanan, saya jualan bakso, ya yang dibeli ya baksonya Pak, makanannya. Enggak juga. Kayak contohnya restoran tadi, kalau yang dibeli memang makanannya, seharusnya dia nggak akan seramai itu. Kenapa? Satu, secara kualitas ya oke, enak, tapi bukan yang luar biasa. Dan sementara masalah harga, dia mahal sekali loh. Tahu nggak, yang dia jual apa? Adalah satu, suasananya, tempatnya mewah, bagus. Dan yang kedua adalah prestisnya itu apa ya? Gengsinya. Karena ketika kita tahu misalkan ada temen nih posting di medsos, aku makan di restoran itu tadi, diposting kan, tempatnya bagus. Apa yang nomor satu dipostingkan orang-orang?
di sana dan apa yang mereka harapkan dapatkan tentu adalah wah orang ini hebat ya bisa makan di restoran mahal, dan kalau kita tahu harganya gimana, wah orang kaya nih, duitnya banyak. Jadi yang dijual pertama adalah prestisnya tadi, gengsinya, padahal produknya dia adalah seafood. Nah, dan sampai sini nangkep enggak? Jadi kenapa harus beli dari Anda? Ini bukan cuma masalah produk, tapi Anda perlu cari alasan apa supaya orang beli di Anda. Contoh misalkan tadi sekolah, kenapa kok harus beli di bakso Anda? Misalkan nih Anda jual bakso, terus beberapa meter lagi nanti ada orang lain jualan bakso, kenapa kok harus belinya di Anda? Dan itu Anda harus dapat alasannya. Macam-macam, bisa mungkin Anda nyari praktisnya supaya mereka nggak perlu masak, jadi makan siang bisa makan bakso, terus kuahnya Anda kasih banyak supaya bisa dibuat rame-rame. Atau mungkin Anda cari, oke, target saya untuk orang yang ngemil, jadi pokoknya nggak kenyang tapi cukup banyak buat snack dan lain-lain. Ya intinya Anda mesti cari tahu kenapa kok beli di Anda. Itu yang pertama. Setelah Anda tahu kenapa kok mereka harus beli di Anda, baru Anda masuk ke tahap 2. Apa yang diinginkan dari pelanggan? Nah, ini akan selalu menyambung dari sini. Jadi ketika Anda sudah ngasih alasan nih, oh kenapa kok beli di saya, nggak beli di tukang bakso yang lain, Anda perlu cek sebenarnya pelanggan itu inginkan apa. Nah, kalau kita ngomong bakso kan macamnya banyak. Kembali kan, ada orang yang mau makannya kenyang, ada orang yang memang menentukan kualitas, dalam arti harus kenyal keras, ada yang pokoknya banyak dibuat makan siang, kuahnya harus sedap, enak dan sebagainya. Ada juga yang apa ya, pokoknya kenyang buat nyemil. Ya saya nggak tahu, tergantung market Anda maunya apa. Dan ketika Anda sudah ketemu dua faktor ini, baru Anda susun, oke produkku seperti ini. Contoh misalkan, kenapa kok harus beli di Anda? Misalkan tadi kan jualannya di depan sekolah. Oh mungkin gini, supaya si ibu-ibu tadi, karena mereka itu, ini saya ngarang ya, mereka itu supaya jemputnya siang, terus mungkin mereka bukan ibu rumah tangga yang full, tapi mereka mungkin juga nyambi kerja, sehingga beli di kita karena praktis. Nah, apa yang disukai karena mereka mau buat makan siang, jadi buat mereka jemput, nanti pulang ngasih anaknya makan, sama mereka makan baru lanjut kerja. Setelah praktisnya itu, berarti harus bisa dibagi-bagi. Nah, bisa dibagi-bagi mungkin, oke, kalau gitu saya kasih kuah yang banyak. Nah, setelah seperti itu mungkin kita cek. Kalau orang-orang seperti itu berarti yang makan kan bukan dia sendiri. Mungkin ada anaknya, mungkin ada orang lain. Mereka akan suka kuah seperti apa? Kayak kuah kan misalkan ada yang kuah bening, ada yang enggak. Nah, ini kan semua berbeda-beda. Nah, Anda harus menentukan pelanggan ini maunya yang gimana. Setelah Anda ketemu ini, baru kita lanjut yang nomor 3, baru kira-kira uangnya yang mereka habiskan ini berapa? Kenapa kok ini nomor terakhir dan ini juga penting nih? Kalau kita jualan bakso, sadar nggak sebenarnya kompetitor kita itu bukan cuma sesama pedagang bakso, tapi pedagang makanan yang lain pun juga akan menjadi kompetitor kita. Sehingga kita perlu mempertimbangkan ini. Misalkan kayak kasusnya yang tadi saya sebutkan, oke kan buat makan siang, berarti kompetitor Anda ada yang warung yang mungkin jual penyetan, ada penjual nasi goreng dan sebagainya kan. Sehingga harganya harus Anda sesuaikan dengan mereka bisa mengeluarkan uang berapa. Nah, kalau kita ngomong harga, satu lagi kesalahan yang paling sering dialami orang-orang adalah berpikir semakin murah itu semakin bagus. Faktanya kembali di contoh restoran yang saya sebutkan di awal, tidak semua orang itu membeli berdasarkan harga yang murah. Terkadang ada orang yang membeli berdasarkan gengsi dan sebagainya, sehingga harga ini tidak mutlak harus yang murah. Mahal pun juga bisa selama itu tepat. Contoh yang sederhana ginilah. Misalkan Anda jualan bakso keliling nih, Anda jualan di kampung misalkan dengan harga yang murah, lalu Anda pindah, Anda cari ke mungkin perumahan yang lebih elit, dan Anda menetapkan harga yang sama. Kira-kira kalau target Anda adalah si pemilik rumahnya yang mereka orang kaya dan Anda kasih harga yang murah, kira-kira mereka bisa lebih suka atau malah mereka khawatir jangan-jangan ini nggak ada gizinya. Kembali kan, target marketnya siapa, sudut pandangnya pasti berbeda-beda. Makanya 3 hal ini yang perlu Anda pastikan dulu, baru Anda menentukan produk Anda seperti apa.
Nah, saya harap dari hari ini Anda lebih dapat gambaran. Anda perlu memikirkan ini. Kalau tidak bisa mensurvei, tidak bisa langsung tanya, Anda bisa mengamati lah kira-kira di daerah yang akan saya tuju, target pelanggannya seperti ini, kesukaannya apa. Kalau lebih baik, Anda bisa tanya, oke lah ngobrol lah dengan 2-3 orang, atau mungkin juga Anda bisa ngobrol dengan kompetitor Anda, misalkan penjual depot atau penjual makanan yang sejenis. Anda tanya, Pak, Bu, kira-kira dari sini nih orang-orang biasanya sukanya apa sih? Biasanya mereka beli berapa porsi sih? Nah, dari situ kan Anda bisa dapat gambaran. Sehingga seharusnya cara survei itu tidak terlalu susah. Yang penting Anda mau dulu. Ketika Anda mau dan Anda sudah pas, seharusnya jualan Anda lebih enak. Tinggal nanti masalah strategi marketingnya gimana supaya orang tahu produk Anda, tahu Anda jualan, baru mereka beli. Tapi kalau ininya nggak pas, survei Anda nggak pas, target Anda nggak pas, ya biasanya repeat ordernya susah. Kan kembali, kalau kita ngomong usaha, kita ngomong bisnis, yang penting adalah repeat order juga. Karena kalau kita terus-terusan jualan, terus-terusan marketing, ngabisin biaya, tapi orang nggak kembali beli, ya ujung-ujungnya bisa tekor. Oke, saya harap hari ini membantu. Kalau belum maksimal, Anda belum nangkep seutuhnya, silakan komen. Saya akan coba jawab sebisa saya. Mungkin kalau Anda punya konteks pertanyaan yang lebih detail, silakan. Nanti mungkin kalau memang perlu, saya bisa buatkan videonya supaya ya jualan bakso kita bukan cuma tentang produk, tapi tentang bagaimana mendapatkan repeat order, bagaimana mendapatkan market yang pas. Oh ya, cara ini juga Anda bisa pakai kalau Anda istilahnya itu mengembangkan produk baru. Jadi misalkan nih, Anda biasa jualan bakso yang premium, sekarang Anda mau launching nih, saya mau produk yang lebih murah. Bagaimana supaya dapat market yang pas? Nah, Anda juga bisa menetapkan cara seperti ini.